Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 483. Itu berantakan di Weibo. Banyak orang menyebutkan, kamu pikir kamu siapa, meminta Fang Qiu untuk berdiri dan merespons. Setelah menunggu lama, Fang Qiu tidak muncul. Pertarungan omelan di Weibo semakin intensif. Mereka yang mendukung Fang Qiu percaya bahwa Fang Qiu tidak repot-repot menanggapi fitnah. Tetapi mereka yang tidak mendukung Fang Qiu atau bahkan membenci Fang Qiu, semua menemukan berbagai alasan untuk menyerang Fang Qiu. Jelas, Fang Qiu takut. Haha, sekarang dia ditantang di depan umum, namun dia bahkan tidak berani menjawab. Tampaknya Fang Qiu tidak memiliki kemampuan sama sekali. Semua popularitasnya bergantung pada hype. Sayangnya, sepertinya saya dulu sangat memikirkan Fang Qiu. Saya tidak berharap dia menjadi pengecut. Sekarang wajahmu baru saja ditampar. Dan apakah kamu bahkan tidak berani melawan? Berbagai komentar tidak menyenangkan sangat memancing penggemar Fang Qiu. Meskipun para penggemarnya tanpa henti melawan balik dan membela Fang Qiu tidak muncul dan mengatakan apa-apa. Bahkan, Fang Qiu bahkan tidak tahu tentang itu. Setelah pertempuran dengan Li Chengtian diselesaikan, Fang Qiu kembali ke sekolah dan telah mengambil setiap kesempatan untuk membaca buku, mempersiapkan penilaian untuk menjadi dokter terkenal di akhir bulan. Dia bahkan tidak menonton episode ketiga dari acara tadi malam. Di asrama, setelah membaca buku-buku yang ia temukan, Fang Qiu pergi ke perpustakaan untuk mencari buku untuk dibaca. Dia telah membenamkan dirinya dalam buku-buku, terlepas dari apapun yang terjadi di dunia. Dalam keadaan seperti itu, Fang Qiu bahkan tidak punya waktu untuk makan, apalagi berselancar online. Namun, keseluruhan drama online semakin sengit. Adalah suatu kebetulan bahwa hal-hal baru saja terjadi. Tepat ketika orang-orang yang mendukung Fang Qiu bertengkar dengan orang-orang yang mendukung Bo Zitianxia, sebuah pos tiba-tiba muncul di Weibo, yang menjadi titik balik dari masalah ini. Itu adalah influencer Weibo bernama Yang Ningyuan. Yang Ningyuan adalah wirausahawan terkenal Huaxia di antara 50 orang terkaya di Cina dengan jutaan pengikut di Weibo. Pengantar Weibo-nya cukup rendah hati, karena tidak menunjukkan apa-apa tentang statusnya. Hanya ada satu kalimat, yang mengatakan siapapun yang tetap tenang dan tenang bisa mencapai jauh. Namun, pos ini tidak dikirim oleh Yang Ningyuan sendiri, tetapi oleh keluarganya. Alih-alih menyebutnya posting, lebih baik mengatakan bahwa itu adalah pemberitahuan hadiah. Karunia untuk dokter yang terampil tanda pagar sayangnya, Yang Ningyuan ditemukan menderita kanker hati stadium akhir yang serius dalam pemeriksaan kesehatan tahunan yang dilakukan oleh tim medis. Kami telah melihat berbagai dokter terkenal dalam beberapa bulan terakhir, tetapi kami tidak dapat menemukan obatnya. Bapak, Yang Ningyuan hanya memiliki 3 bulan lagi, jadi kami membayar hadiah 100 juta untuk Weibo, berharap menemukan dokter yang ahli untuk menyembuhkan Tuan. Penyakit Yang Ningyuan. Jika Anda tertarik, silakan hubungi XXXX, baca bab berikutnya tentang novel VIP. Pemberitahuan itu tidak muncul di Weibo. Hampir bersamaan dengan dikirimnya Weibo, media besar di seluruh negeri juga mempublikasikan pesan karunia ini. Berbagai situs web utama juga telah melaporkannya. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang di seluruh negeri kagum begitu pemberitahuan ini keluar. Yang Ningyuan. Saya mendengar bahwa kekayaannya bernilai lebih dari 10 miliar. Aku tidak menyangka dia akan memiliki penyakit yang mematikan setelah bekerja begitu keras sepanjang hidupnya. Sayangnya, Yang Ningyuan adalah bakat. Yang paling penting adalah apa yang dia dapatkan adalah uang orang asing, tetapi yang dia dorong adalah ekonomi Huaxia. Kenapa tiba-tiba dia menderita penyakit serius seperti itu? Berita itu datang begitu tiba-tiba. Sial, hadiah 100 juta jelas merupakan yang tertinggi di negara ini. Sial. Karunia ini terlalu mengagumkan, bukan? Pemberitahuan orang kaya ada di seluruh Weibo dan TV. Hal semacam ini sepertinya tidak pernah terjadi sebelumnya. Luar biasa. Di dunia ini, selama Anda punya uang, Anda adalah bosnya. Bahkan stasiun TV membantu mengeluarkan hadiah. Jika bukan karena perusahaan Yang Ningyuan menarik diri dari pasar sejak lama, saham harus jatuh ketika pemberitahuan keluar. Segera, ketika berita bahwa pria kaya itu menawarkan hadiah, berita itu segera menekan semua jenis argumen tentang dokter pengobatan China muda. Menyaksikan panasnya topik di Weibo berangsur-angsur memudar, kru acara akhirnya menarik napas lega. Sejujurnya, bahkan Li Huawen tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal yang terjadi pada Weibo. Apa yang Bo Zitianxia katakan telah diakui oleh kebanyakan orang, jadi pertunjukan itu tidak menguntungkan publik.
Karena Bo Zitianxia mengkritik pertunjukan dan mengejek Fang Qiyu, popularitasnya meningkat dengan cepat. Ada juga banyak orang yang membenci pengobatan Cina tradisional, pertunjukan, dan Fang Qiyu. Dengan semua orang ini, semuanya menjadi tidak terkendali pada Weibo. Dalam keadaan itu, kru acara bahkan tidak berani membuat pernyataan, karena mereka tidak tahu bagaimana membuat pernyataan sama sekali. Tidak peduli apa pernyataan yang mereka buat saat ini, mereka tidak memiliki keuntungan. Sebaliknya, mereka hanya akan memperburuk situasi. Karena itu, sejak insiden itu meletus, kru dokter pengobatan Tiongkok muda telah diam, menunggu hubungan masyarakat. Namun, masalahnya semakin buruk, yang membuat mereka sulit untuk membuat hubungan masyarakat. Mereka hanya bisa memikirkan solusi setelah semuanya sedikit mereda. Untunglah, karunia lelaki Rick itu muncul. Segera, itu berhasil mengalihkan perhatian semua orang dari pertunjukan. Orang-orang dari kru akhirnya menghela nafas lega. Ketika mereka berdoa untuk membiarkan masalah ini berlalu sesegera mungkin, sebuah berita yang membuat semua orang dalam kelompok itu mengubah wajah mereka tiba-tiba datang. Di ruang pertemuan Central Television, kru dokter pengobatan Tiongkok muda mengadakan pertemuan. Ada yang salah. Ketika semua orang akan meninggalkan ruang pertemuan setelah pertemuan tentang hubungan masyarakat, kepala publisitas tiba-tiba berdiri dengan wajah muram. Apa yang terjadi? Ketika dia setengah menuju pintu, Direktur Li Huawen tiba-tiba berhenti dan menatap kepala publisitas dengan gelisah. Kepala publisitas berkata dengan masam, dia melakukannya lagi. Bo Zitianxia memposting ulang hadiah orang kaya dan menyebutkan Weibo dari pertunjukan kami. Ketika mereka mendengar itu, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak bodoh. Semua orang menyadari niat Bo Zitianxia untuk mengirim ulang hadiah itu dan bahkan menyebutkan Weibo dari dokter pengobatan Tiongkok muda. Letakkan di layar lebar. Direktur Li Huawen memberi perintah. Tanpa ragu, kepala publisitas segera menghubungkan laptopnya ke layar lebar, menunjukkan apa yang dilihatnya di Weibo. Semua orang segera berbalik untuk melihat layar. Dia menulis, tagar Rich Bounty tanda pagar tolong berhenti menyiarkan dokter pengobatan Tiongkok muda tanda pagar yang Chinese Medicine Doctor, Anda adalah pertunjukan yang kuat, bukan? Bukankah dokter-dokter muda dari pertunjukan Anda sangat mengagumkan? Pergi dan terima tantangan ini. Jika Anda memiliki kemampuan, sembuhkan penyakit yang Ning Yuan. Ketika mereka selesai membaca, semua orang di ruang pertemuan tiba-tiba berubah ekspresi. Di antara mereka, wajah Direktur Li Huawen adalah yang paling suram. Dia berpikir bahwa masalah ini akan berangsur-angsur hilang dengan karunia yang kaya, tetapi dia tidak berharap bahwa Bo Zitianxia akan menghubungkan dua hal bersama. Tindakan ini hanya mendorong pertunjukan ke sudut. Apa yang harus mereka lakukan? Direktur Li Huawen kembali ke kursi dengan wajah berat dan duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang kembali ke tempat duduk mereka dan mengerutkan kening. Tak tahu malu. Bo Zitianxia benar-benar tak tahu malu. Bagaimana bisa dia melakukan ini pada pertunjukan? Kami, wakil direktur ingin mengatakan sesuatu. Tetapi sebelum dia bisa selesai, seseorang berteriak dan memotongnya. Ark! Teriakan seru terdengar. Seorang anggota staf menutup mulutnya dengan satu jari menunjuk ke layar besar, tampak agak terkejut. Apa yang terjadi lagi? Direktur Li Huawen menoleh untuk melihat layar lebar. Pada saat yang sama, semua orang di kru memusatkan perhatian mereka pada layar lebar. Namun, hanya dengan pandangan sekilas, semua orang terpana. Bo Zitianxia sebenarnya mengirim posting lain. Tapi posting ini tidak menargetkan acara seperti yang sebelumnya, tetapi ditujukan langsung ke Fang Qiyu. Kaya Bounty tanda pagar tolong berhenti menyiarkan dokter pengobatan Tiongkok muda tanda pagar sepakah kamu pikir begitu? Fang Qiyu. Sudah waktunya bagi Anda untuk membuktikan pengobatan Tiongkok. Karena Anda seorang jenius di bidang pengobatan Tiongkok dan bintang cemerlang di masa depan, saya sangat meminta Anda, sebagai jenius, untuk menerima tantangan. Dan gunakan keahlian medis Anda untuk membuktikan kepada semua orang bahwa pengobatan China tidak terkalahkan. Melihat pos ini, Direktur Li Huawen benar-benar terdiam. Perkembangan semua ini benar-benar melebihi harapannya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu dan tetap diam. Dalam hal ini, jika pria itu tetap menargetkan di acara itu, tentu tidak akan menyebabkan situasi menjadi lebih buruk. Tapi segalanya akan berbeda jika dia datang ke Fang Qiyu. Siapa yang tahu bagaimana Fang Qiyu akan menjawab? Saat penggemar Fang Qiyu melihat apa yang diposting Bo Zitianxia, mereka langsung marah. Sejenak,
Puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu penggemar Fang Qiu membanjiri Weibo Bozitianxia dan mulai mengutuk dengan liar. Apakah kamu sakit? Ini penyakit yang mematikan, tahukah Anda? Jika penyakit ini bisa disembuhkan, itu akan sembuh sejak lama. Pernahkah Anda melihat bahwa pasien dengan kanker hati stadium akhir dapat disembuhkan? Apakah kamu orang bodoh? Mereka membuatnya sangat jelas dalam pemberitahuan itu. Mereka telah mengunjungi begitu banyak dokter terkenal tetapi tidak menemukan obatnya. Berapa umur Fang Qiu sekarang? Dia hanya mahasiswa baru. Bakatnya dalam pengobatan Tiongkok memang sangat kuat, tetapi ia masih belajar. Sebagai orang dewasa, bagaimana Anda bisa menggertak seorang siswa seperti itu? Tidak tahu malu. Anda sakit. Jika Anda sangat mampu melakukan ini, mengapa Anda tidak pergi dan menyembuhkan orang itu? Itu sangat tidak masuk akal. Bagaimana Anda bisa meminta Fang Qiu untuk menyembuhkan penyakit terminal ini? Kau sudah gila. Hanya dalam beberapa menit, semua jenis pelecehan verbal yang gila dengan cepat menguasai Weibo Bozitianxia. Melihat semua jenis pelecehan, Bozitianxia sama sekali tidak takut. Sebagai gantinya, dia mengirim posting lain di Weibo lagi. Kalian para pria papan ketik, jangan omong kosong di sini. Bukankah Fang Qiu kuat? Jika dia bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakit, mengapa dia begitu kuat? Saya hanya tidak suka mereka yang tidak cukup kuat namun tetap pamer di TV. Orang seperti ini disebut produk hype era baru. Apakah kamu mengerti? Penggemar Fang Qiu semakin marah ketika mereka melihat posting, jadi kata-kata yang mereka katakan menjadi lebih keras. Tentu saja, di antara mereka, ada juga beberapa orang yang sangat sopan dan suka berdebat dengan alasan, jadi mereka terus berdebat dengan Bozitianxia. Anda bilang dokter pengobatan Cina tidak bisa melakukannya, lalu dokter seperti apa yang bisa? Karena dokter pengobatan Tiongkok tidak dapat menyembuhkan penyakit yang Ning Yuan, kami tidak akan membantah. Tetapi karena Anda berpikir bahwa dokter pengobatan Tiongkok tidak dapat melakukannya, maka Anda harus menemukan semacam keterampilan medis yang dapat menyembuhkan penyakit yang Ning Yuan. Bahkan jika dokter pengobatan Cina tidak bisa melakukannya, bisakah dokter pengobatan Barat melakukannya? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat meminta dokter pengobatan Barat untuk mengobatinya. Kamu hanyalah orang yang memuja benda asing dan memunculkan kekuatan asing. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 484. Di Perpustakaan Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, Fang Qiu berdiri setelah membaca buku lain. Dia menoleh untuk melihat tanaman hijau di luar perpustakaan dan berjalan menuju rak buku, siap untuk mengembalikan buku itu. Ketika dia datang ke rak buku dan menyimpan buku itu, Fang Qiu menarik napas dalam-dalam dan terus menemukan buku-buku lain sambil mengeluarkan ponselnya untuk melihat-lihat pada saat itu. Akibatnya, dia melihat banyak pesan di telepon begitu dia melihatnya. Beberapa dari mereka berasal dari Jiang Miaoyu, beberapa dari staf kru pertunjukan, dan yang lain dari siswa lain. Selain itu, ada banyak panggilan tidak terjawab. Mereka semua adalah panggilan dari kenalannya. Alasan mengapa Fang Qiu gagal menjawab telepon adalah karena dia membaca di perpustakaan dan tidak ingin mengganggu orang lain. Karena itu, ia langsung mematikan ponselnya dan bahkan tidak mengaktifkan mode getaran. Mengapa ada begitu banyak panggilan dan pesan teks? Dia bingung. Fang Qiu mengklik pesan teks dan membacanya satu persatu. Setelah membaca pesan teks, Fang Qiu mengerutkan kening dan dengan cepat masuk Weibo. Setelah menelusuri Weibo-nya, dia langsung mengerti apa yang terjadi. Fang Qiu kemudian memikirkannya dengan cermat. Kemudian, ia menemukan pos Bozitianxia yang menyebutkan namanya. Dia segera memposting ulang dan berkata, saya akan menerima tantangan. Kali ini, ia menimbulkan sensasi di internet. Ya dewa, Fang Qiu benar-benar menerimanya. Baca lebih banyak bab tentang novel ringan. Itu penyakit yang mematikan. Fang Qiu hanya menggali kuburnya sendiri. Sial. Dokter pengobatan Tiongkok akan sangat menderita kali ini. Reputasi Fang Qiu yang telah terakumulasi dengan upaya besar akan hancur dalam satu hari. Apakah Fang Qiu bodoh? Beraninya dia menerima misi yang mustahil seperti itu. Para penonton membuat sikap mereka satu demi satu. Pada saat yang sama, penggemar Fang Qiu juga bergegas ke Weibo Fang Qiu untuk membujuknya. Tuan, jangan impulsif. Hapus itu, bukan. Anda tidak bisa menerimanya. Itu adalah kanker hati stadium akhir. Sepertinya dokter sudah mengklaim kematiannya. Bagaimana Anda bisa begitu impulsif? Tuan Fang Qiu, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Kami sangat khawatir tentang Anda. Jangan lakukan ini.
Area komentar di bawah post yang baru saja dikirim oleh Fang Qiyu dipenuhi dengan suasana yang nyaman. Namun, sama seperti semua penggemar terus meninggalkan komentar untuk membujuk Fang Qiyu, beberapa orang jahat keluar. Fang Qiyu luar biasa. Hebat, dia layak menjadi tuan yang hebat. Akhirnya, kami akhirnya akan melihat kebangkitan pengobatan Cina. Saya percaya pada Anda, Fang Qiyu. Tantang kesulitan. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang jenius pengobatan Tiongkok. Karena Anda telah mengatakannya, Anda harus memastikan Anda akan melakukannya. Saya mendukungmu. Sementara itu, berbagai karakter terbalik muncul. Mereka yang akan memarahi Fang Qiyu jika mereka mendapat kesempatan benar-benar berubah pikiran dalam insiden ini, mulai memuji dan mendukung pengobatan Tiongkok. Setiap orang waras dapat melihat bahwa orang-orang ini hanya berpura-pura karena mereka takut Fang Qiyu akan berubah pikiran. Sebenarnya, orang-orang ini sepenuhnya menyadari bahwa penyakit yang mematikan tidak dapat disembuhkan. Alasan mengapa mereka sangat memuji Fang Qiyu adalah karena mereka ingin menunggu Fang Qiyu jatuh dan juga menunggu saat ketika pengobatan Tiongkok dikalahkan. Sementara itu, Bo Zi Tianxia juga melihat jawaban Fang Qiyu dan segera memposting ulang seolah-olah dia takut orang tidak memperhatikannya. Kamu pikir kamu siapa? Saya telah menyimpan tangkapan layar. Anda layak menjadi jenius masa depan dari industri pengobatan Tiongkok. Anda benar-benar berani. Saya mengagumi keberanian Anda untuk menantang kesulitan. Yah, sulit untuk mengatakan apakah Anda tidak waras. Saya akan menantikan tantangan karunia yang Anda ambil. Saya ingin melihat kinerja Anda. Setelah mengirim balasannya ke Weibo, Fang Qiyu menyalakan nada dering teleponnya dan keluar dari perpustakaan. Namun, ketika dia baru saja keluar dari perpustakaan, telepon di sakunya berdering. Bip, 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 nada dering yang tajam dan keras terdengar. Fang Qiyu segera mengeluarkan ponselnya. Ketika dia melihat lebih dekat, ternyata itu adalah ibunya. Fang Qiyu menjawab telepon. Bu. Suara ibu Fang Qiyu datang dari telepon. Nak, apakah Anda mencoba menakuti saya sampai mati? Fang Qiyu tertegun, lalu dia tersenyum, berkata, apa? Beraninya aku membuatmu takut. Suara ibunya rendah. Dan dia sebenarnya terdengar agak sedih. Jika tidak, lalu mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Fang Qiyu bertanya dengan cepat, ada apa? Apa yang terjadi? Ibunya berkata dengan nada sedih, jangan tanya apa yang terjadi. Ini semua tentang Weibo. Anda tahu bahwa itu adalah penyakit yang mematikan. Apa yang kamu coba lakukan dengan orang itu? Anda bisa mengabaikannya. Fang Qiyu tertegun. Kamu tahu begitu cepat. Dia tidak berharap ibunya benar-benar melihat-lihat Weibo. Ibu Fang Qiyu menjawab, bukan saja aku tahu, tetapi ayahmu juga tahu. Karena Anda menerbitkan makalah Anda terakhir kali, ayah Anda dan saya masing-masing telah mendaftarkan akun di Weibo. Fang Qiyu membeku, dan kemudian berkata, Bu, jangan khawatir tentang itu. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Anda dapat yakin bahwa anak Anda tidak bodoh, dan dia tidak akan pernah melakukan apapun yang akan melukai dirinya sendiri. Ibu Fang Qiyu masih khawatir. Tapi, Fang Qiyu melanjutkan, oke, beritahu ayahku, jangan khawatirkan aku. Saya akan baik-baik saja. Anda harus merasa nyaman. Tunggu dan lihat saja. Baik. Sebagai seorang ibu, dia selalu memperingatkan Fang Qiyu untuk berhati-hati. Dia tidak menutup telepon sampai Fang Qiyu berulang kali menjelaskan dan meyakinkannya. Namun, telepon berdering lagi begitu dia menutup telepon. Kali ini Jiang Miaoyu. Kamu di mana? Begitu telepon terhubung, suara Jiang Miaoyu lewat dari telepon. Sekolah, kata Fang Qiyu. Apa yang salah? Apakah kamu merindukanku? Kunjungi Veip Novel. Jiang Miaoyu berkata, aku tidak merindukanmu. Saya hanya ingin melihat apakah Anda sakit atau sedang demam. Beraninya kamu menerima tantangan seperti ini. Apakah Anda keluar dari pikiran Anda? Fang Qiyu bertanya sambil tersenyum, apakah kamu pikir aku akan melakukan sesuatu bahkan jika aku tidak yakin apakah aku bisa menanganinya? Jiang Miaoyu berkata dengan marah, iya. Fang Qiyu bertanya, benarkah? Berikan saya contoh. Seperti, setelah mempertimbangkan untuk waktu yang lama, Jiang Miaoyu tiba-tiba menemukan bahwa Fang Qiyu tampaknya tidak melakukan apa-apa tanpa kepercayaan diri. Tapi kali ini berbeda. Seperti diketahui semua orang, ini adalah penyakit mematikan yang tak seorang pun berani menyembuhkan. Fang Qiyu tertawa dan berkata, tenang. Bahkan jika keadaan bertambah buruk, saya tidak akan mati untuk ini, kan?
Saya tahu apa yang saya lakukan. Anda hanya harus menunggu pertunjukan. Akhirnya, Jiang Miaoyu tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia juga harus mengakui kenyataan bahwa dia ditakdirkan untuk khawatir tentang dia setelah mendapatkan dirinya seperti pacar. Mungkin dia akan merasa aneh jika suatu hari dia tidak perlu khawatir tentang dia. Ayo, biarkan aku melihat berapa banyak orang akan memanggilku. Menggantung telepon Jiang Miaoyu, Fang Qiu tidak menaruh teleponnya. Dia hanya memegangnya di tangannya dan menatapnya sepanjang waktu. Setelah menontonnya selama 1 menit penuh, telepon tidak berdering. Fang Qiu kemudian memasukkan ponsel ke dalam saku celananya. Namun, tepat saat dia bergerak, telepon yang tidak berdering lebih dari 1 menit benar-benar berdering lagi. Fang Qiu terdiam. Dia mengeluarkan telepon dan menemukan bahwa itu adalah Jiang Mengji. Fang Qiu menjawab telepon. Halo. Tawa Jiang Mengji datang dengan suara yang manis, ini aku. Fang Qiu berkata sambil tersenyum, Hai, Nona. Jiang. Apa masalahnya? Jiang Mengji menjawab, tidak ada, saya hanya ingin bertanya apakah Anda sakit. Fang Qiu tersenyum kecut, oh, hei. Jadi kalian semua curiga bahwa saya demam dan merusak otak saya, kan? Tidak. Jiang Mengji segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baru saja menonton trailer episode keempat. Saya tahu Anda pergi ke Bosu. Iklim di sana sangat berbeda dari Jiangjing, jadi saya menelepon untuk bertanya apakah Anda baik-baik saja. Fang Qiu bertanya, benarkah? Jiang Mengji menjawab dan berkata, iya. Fang Qiu bertanya sambil tersenyum, apakah kamu tidak ingin tahu tentang hal itu di Weibo? Jiang Mengji tersenyum sedikit dan berkata, kamu tahu. Apapun keputusan yang Anda buat, saya akan mendukung Anda tanpa syarat. Bahkan jika ada dinding tepat di depan Anda mungkin bisa mematahkan dinding. Bukan masalah besar. Fang Qiu benar-benar tersentuh. Terima kasih. Jiang Mengji berkata dengan gembira, oke. Karena kamu tidak sakit, maka aku akan menutup telepon dulu. Saya akan menunggu untuk melihat pertunjukan Anda. Sampai jumpa. Fang Qiu mengangguk dan menutup telepon. Wajah cantik Jiang Mengji tampak muncul di benaknya lagi. Sayang sekali. Berbunyi. 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 Tepat ketika Fang Qiu sedang melamun, teleponnya berdering lagi, yang membuatnya sadar. Bapak. Su. Fang Qiu menjawab telepon. Itu adalah Su Miaolin. Tunggu aku di gerbang sekolah, aku akan menjemputmu. Su Miaolin hanya mengucapkan satu kalimat dan langsung menutup telepon. Setelah mendengar itu, Fang Qiu melengkungkan bibirnya, berbalik, dan berjalan menuju gerbang sekolah. Setelah dia menunggu sebentar, Su Miaolin menyetir dan mengambil Fang Qiu. Segera, mobil berhenti di pintu masuk gedung apartemen Su Miaolin. Ayo, pergi ke rumah saya untuk makan malam, kata Su Miaolin dan membawa Fang Qiu pulang. Ketika tiba di rumah Su Miaolin, Fang Qiu menemukan bahwa Chu Yunyun juga ada di sana. Yang paling menakutkan adalah Fang Qiu melihat Chu Yunyun, seorang wanita yang menyendiri, benar-benar memasak untuk mereka. Ini mengejutkan Fang Qiu, tetapi dia tidak berani bertanya. Kemudian makan malam sudah siap. Fang Qiu memegang peralatan makan dan samar-samar tersenyum pada Su Miaolin. Berhenti. Su Miaolin memutar matanya ke arah Fang Qiu dan berkata, ada apa dengan pacarku yang memasak untuk kita? Tidak ada, tidak ada. Fang Qiu menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya, dan menjawab sambil tersenyum. Duduk di sebelah Su Miaolin, Chu Yunyun tersenyum, yang jarang dilihat. Su Miaolin bertanya langsung, katakan padaku mengapa. Fang Qiu tertegun. Apa? Su Miaolin menambahkan dengan marah, hadiah yang kaya. Oh itu. Fang Qiu sadar dan segera berkata, aku hanya akan berkonsultasi denganmu tentang hal itu. Apakah kanker hati terminal ini dapat disembuhkan dengan cara formal? Fang Qiu masih ingat dengan jelas bahwa Su Miaolin menyembuhkan seorang siswa dengan kanker perut tahun lalu. Itu tergantung, lanjut Su Miaolin. Jika kekuatan tubuh pasien belum hancur, ada cara untuk menyelamatkannya, tetapi kita tidak bisa memastikannya. Dan kali ini, situasinya tidak terlalu optimis. Chu Yunyun juga bergabung dalam percakapan. Gurumu benar. Anda menangani hal ini terlalu tiba-tiba. Fang Qiu tersenyum misterius dan berkata, haha. Bapak, Su, Nona, Chu, jangan khawatir. Memang, Fang Qiu tidak khawatir tentang hal itu. Selain itu, ia mendapat dukungan kekuatan mentalnya. Selain itu, dalam perjalanannya ke Butan terakhir kali, ia memiliki pengalaman serupa di Tibet, sehingga Fang Qiu percaya diri. Namun,
Situasi kali ini bahkan lebih berbahaya.